sumber kita yang luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Hai Miss. Halo Halo, Bang Wandi. Bang Wendy. Thank you. Ini dong. Yang namanya Miss siapa? Boleh. Halo Bang Wendy. Terima kasih sebelumnya udah undang kita ada di sini, kita bertiga khususnya. Saya Sylvie. Mungkin boleh nama panggilan kali ya. Iya, kenapa? Miss Sylvie. Yes. Paginya ya. Iya, boleh juga. Oke. Saya membawakan subjek itu bahasa Inggris. Yes, untuk English. Untuk English. Miss Foundation. Yes, benar sekali. Kalau Miss yang di tengah. Halo semuanya. Ya, terima kasih udah undang kita ke sini. Perkenalkan, saya kalau di sekolah ya, namanya Miss Dwi Simanjuntak. Ya, jadi kalau di sekolah saya ngampu pelajaran matematika. Matematika, Bang. Main ini. Iya, boleh bergabung ya di sekolah kita. Iya, jadi kita kalau olimpiade, saya akan mengampu juga mapel matematika juga. Iya. Di sebelahnya loh. Halo. Ya ini kami ada teman ya. Iya, ukurannya ya. Ya, senang banget sepertinya jumpa yang baru. Iya, sefrekuensi ya Miss ya. Saya Miss Yunda. Saya Miss Yunda di sekolah saya dipanggil Miss Yunda. Kalau untuk pelajaran saya ampuh di sekolah itu sebenarnya latar belakang pendidikannya fisika sih Kak. Cuman karena di sekolah kita tuh ada IPA ya, mulai dari SD, SMP. Jadi yang mengkoordinir, bukan semuanya saya yang ngajar gitu. Yang mengkoordinir itu saya untuk IPA dan IPA dan sains lah gitu. Saya Miss sekalian dari jenjang apa aja nih jadi guru olimnya nih? Oke, mungkin boleh dari Miss Selfie dulu, Kak Wendy. Yes. Jadi tadi mungkin boleh juga sedikit ditambahkan ya. Jadi memang backgroundnya itu English, hanya saja memang mata pelajarannya itu ada phonics, English conversation, seperti itu. Nah, kalau untuk jenjang yang diajarkan itu memang mulai dari playgroup, karena kita memang ada playgroup. Jadi playgroup SD, SMP dan SMA juga untuk bahasa Inggris. Yes. Iya, jadi biar kita tahu juga permasalahan kelas di dalam seperti apa dan nanti ke depannya kita bisa juga apa namanya ngaturin atau buat desain kurikulum ke depan dan silabusnya juga seperti itu. Kurikulum BK. Iya, jadi mungkin khususnya ya untuk sekolah kita itu memang 2 kurikulum. Jadi ada kurikulum dalam dan ada kurikulum luar. Seperti itu. Jadi kita tetap harus mengikuti kurikulum dari dinas, dari pemerintah pastinya, tapi juga kita punya kurikulum dari luar. Makanya kita makanya kita ada pelajaran sains, ada math dan English-nya pastinya. Kalau Miss gimana? Iya, jadi sama menambahin kalau matematika itu juga ada pelajarannya math. Nah, jadi saya mengkoordinir mulai dari primary, SD, SMP, dan SMA. Selain masuk di SMA, saya juga ada masuk materi matematika di SD. Nah, sambil juga kenapa kita harus masuk di level SD, level dasar, supaya kita bisa lihat kemampuan anak-anak itu. Kan kalau kita incas ke dalam kelas itu, kita akan lebih mudah melihat potensi-potensi Bang, sebenarnya gitu ya. Nah, kalau anak yang udah dewasa, yang SMA, dengan mudah kita bisa melihat ketika kita kasih dia soal, dia udah bisa, oh ini bakal calon matematika banget nih, gitu ya kan. Nah, jadi kita bisa lihat dari segi matematika, math, gitu. Jadi kalau di Global Prima ada matematika, ada math, gitu Bang. Yes. Iya, Bang Wandi. Untuk khususnya ya, kalau misalnya saya, itu saya membawahin bagian dari IPA. Jadi IPA itu, kalau kurikulumnya untuk Indonesia IPA. Kalau kita pakai kurikulum luar kayak Miss Sylvie bilang itu ada science, begitu kan. Jadi mulai dari SD, SMP sampai SMA kadang-kadang project untuk
PG, TK juga nanti bisa berkoordinasi sama kita gitu. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya kan kawan di semuanya itu basicnya adalah project kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekolah kita mau buat project, biasanya kita berkoordinasi sama teman-teman yang lain itu untuk memikirkan dan bersama-sama untuk membuat project apa ya yang bakalan anak-anak senengin gitu, apa yang up to date begitu ya kan Miss? Iya, jadi project Iya, based. Iya. iya kadang-kadang satu project itu bisa mencakup beberapa kayak kita bertiga satu project gitu. Ada bahasanya, ada hitungannya, ada kayak sainsnya. Nah, aku bertanya-tanya, ini bertiga dari mana sih gitu ya? Sebenarnya saya kali ini berasal dari Global Prima National Plus yang ada di Kota Medan, Sumatera. Gitu. Ya betul nggak sih? Iya, benar Bener banget. banget Global kawan Prima. Gigi. Project nih di Global Prima sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira pernah ada selingan bentrok atau apa beda pendapat gitu nggak sih ketika satu project bareng? Wow, ini seru nih. Wow, ini Jadi seru ya. iya, jadi ala-ala bener. Jadi ketika ngomongin tim, jadi tim kita bangun yang solid. Namanya kalau udah bangun yang solid, pasti ada kedekatan. Kadang-kadang memang crash itu pasti ada kayak saling berbenturan. Oh ini begini, ini begini. Namun karena basicnya emang kita mungkin komedian juga, tapi nggak ngalahin kawan di lah, gitu kan ya. Jadi kita tuh lebih banyak, iya. Jadi kita tuh lebih banyak nyatunya. Jadi apa namanya? Ya bayangin kalau kayak saya mungkin ya jangan kelamaan ya Kak. Iya 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 iya. Jadi kalau kayak saya mungkin orang bahasa yang ya udah ngomong aja gitu kan ya, nggak mikirin panjang lebar kan gitu gitu. Yang penting ngomong aja. Nah, saya untungnya ada teman-teman partner yang berdua nih yang ini kejauhan nih ditangkep supaya koridornya sama gitu-gitu kan. Jadi ini yang detailnya nih. Nanti Miss Dwi yang detailnya, nanti Miss Yunda yang lebih telitinya lagi gitu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain gitu. Benar. Lebih pelengkap. Kalau saya mungkin Miss Miss- apa ya Miss Indonesia ya. Iya iya. iya. Gloves. Miss World ya. Global Miss World. Oh, mereka pernah satu project dan bagaimana bentrok atau misalnya beda pendapat karena hari ini tema kita adalah bagaimana caranya kita menjadi to be proud and fighting for that gitu. Jadi kita bisa menjadi kebanggaan dan bisa semangat untuk menjadi kebanggaan tersebut. Pasti pada penasaran dong? Nggak tahu ya tahu sih. Gitu lanjut ya. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas teman-teman kali ini? Nah yang pertama nih saya mau tanya dulu ya. Yang pertama pertanyaan saya adalah ceritakan background masing-masing ibu nih dari masa muda sampai sekarang. Oh masih muda ya teman-teman. Maksudnya dari masa atau mungkin sekolah, kuliah dan bisa menjadi salah satu pahlawan angkatan Raja Asa kayak gitu. Silakan nih dari Miss siapa dulu nih? oke, ya udah. Karena semua mata mungkin tertuju ya. Iya iya iya. Lihat kanan ya Miss. Oh iya gitu. Pintar memang, iya iya pintar. Yes, pasti. Jadi kalau ngomongin soal background, mungkin kalau di spirit dulu dari educational background, mungkin kalau background pendidikan ya samalah jenjang formal ya dari TK, alhamdulillah dari TK ya kawan di SD, Iya. langsung SD ya. Masih lebih penting kalau langsung SMA. Gitu. Jadi dari iya dari TK, SD, SMP, SMA, pendidikan formal kemudian masuk ke perguruan tingginya memang backgroundnya itu dari sastra Inggris seperti itu. Jadi memang berhubungan dengan bahasa Inggris lah pastinya gitu kan. Meskipun kemarin apa namanya dipercaya ya diberi rezeki untuk lanjut lagi paskanya ambil ekonomi walaupun nggak paralel gitu kan. Nih kira-kira sedikit Clue-nya gitu ya. Iya, karena memang kita satu manajemen kan dengan Unpri juga. Jadi kemarin itu juga diberikan kesempatan lah untuk bisa belajar di pasca sarjana di Unpri. Iya, untuk manajemen masih kategori strata 1 strata 1, benar sekali. dan Yes, benar. Yes, jadi
Iya, jadi itu career opportunity-nya mungkin ya, salah satu kesempatan atau peluang berkarirnya, seperti itu dari sekolah alhamdulillahnya gitu. Jadi, ambil walaupun tidak linear tapi namanya belajar ya Kak Wandi ya, ketika ada kesempatan why not, gitu kan. We have to develop ourselves, kan seperti itu gitu. Jadi apapun, apa namanya, iya 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 iya. Jadi apapun mungkin, disiplin ilmunya, kita yang penting adalah, belajar saja, seperti itu. Jangan takut untuk, ini nggak nyambung, ini nggak paralel, ya yang penting kita belajar saja ketika ada kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi, apa, itu sedikit mungkin untuk, educational background-nya, walaupun untuk sekarang tetap terapan ilmu yang dipakai adalah dari strata 1, seperti itu, untuk develop English. Heeh, di sekolah seperti itu. Kemudian kalau untuk, karir, kalau untuk pekerjaan, jadi, alhamdulillah dari semester 4 tingkat 2 dulu, itu dipercaya sama dosen untuk, ikut ngajar di lembaga pendidikannya. Istilahnya asdos ya. Eee kalau dibilang itu, apa ya, gitu pokoknya, jadi iya, kemudian, ada juga apa namanya, sebagai pengajar juga dosen di salah satu perguruan tinggi di bidang kesehatan, tapi untuk, mata kuliah mulok. Iya, karena kebetulan itu bukan mata kuliah wajibnya, seperti itu. Kemudian ada juga sebagai trainer untuk, guru untuk pengembangan English, untuk guru-guru SD di Kabupaten Deli Serdang, gitu. Kemudian juga, sebagai konsultan bahasa di salah satu pendidikan, di salah satu kursus lah, gitu ya, pendidikan bahasa juga. Dan, sekarang guru dan ya Menjadi salah satu head department. mungkin mudah-mudahan ya diamanahkan, seperti itu. Yes. Thank you. Mudah-mudahan bisa terus membantu sekolah untuk mengembangkan. Mana cara kita bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan. Oke, thank you Miss Helmi. Iya. Masih ada lagi nggak? Oh, masih. Dan lainnya udah kelamaan ya. Iya 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 iya. Iya, jadi kalau saya, Bang Wandi, kalau perjalanan karirnya itu ya dimulai dari sama ya kayak orang-orang pada umumnya sekolah formal, ya saya mulai dari SD ya, Bang ya. Iya, dari SD. Karena memang di keluarga kita itu enggak membudayakan TK. Tapi sebenarnya bener ya, penting sebenarnya ya TK ya. Karena pada pada akhirnya zaman sekarang ini playgroup di mana harus harus ada playgroup dulu baru SD ya di taman kanak-kanak. Nah, jadi mulai dari SD, SMP, SMA, pada akhirnya ya puji Tuhan masuk eh, S1 di salah satu perguruan tinggi negeri di Medan dan itu puji Tuhan Bang. Jadi saya tuh bebas testing, nggak ikut nggak ikut ujian, jalur undangan. Iya, jalur nggak itu SBMPTN kan ujian ya. Ini jalur undangan. Iya, nggak SBMPTN itu jalur ujian Bang. Kalau kita itu jalur undangan. Nah, jadi bebas testing, dapat beasiswa. Jadi S1-nya nggak bayar, malah dibayar pemerintah ya Bang. Iya, jadi puji Tuhan kan. Kemudian ya setelah tamat S1 kerja, ya kerja di ya gimana lah ya Bang, fresh graduate. Jadi kita ikutin job fair, pencari pekerjaan gitu ya Bang. Tapi sambil-sambil juga karena kita basicnya ngajar ya tetap private les apa gitu kan. Sambil ya kemarin tuh sempat kerja Bang di salah satu bank. Ya, di salah satu bank milik pemerintah. Cuman karena memang ya kita guru ya Bang ya. Jadi merasa bahwa itu bukan fashion ya kan. Nah, jadi masa-masa training, wah bisa nih kita berubah pikiran nih. Jadi udah diskusi sama keluarga, akhirnya nggak jadi ke situ. Nah, jadi mengundurkan diri, terus kita ya sama kayak ibu-ibu ini juga ada peluang untuk kan sekolah ya Bang. Nah, jadi kita lanjutkan juga di universitas yang sama, di salah satu universitas negeri di Medan. Saya meluluskan pasca sarjana saya di tahun 2020 Bang. Nah, jadi setelah tamat itu mencoba cari lagi yang baru, ya kan. Karena setelah kita nggak jadi di bank itu, saya sempat juga Bang dulu kerja di satu lembaga pendidikan Indonesia Jerman. Ya, jadi kita bisa
ngomong bahasa Jerman sikit-sikit ya Bang ya. Sedikit aja Bang, sedikit aja Bang. Silakan, silakan. Ya mungkin nanti habis ini kali ya. Iklan nih, iya 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 iya. Tapi umurnya agak Ya, serius. karena kemarin itu Bang syaratnya ya kita harus bisa minimal ngomong bahasa Jerman lah secara pasif gitu. Ya, jadi kita belajar bisa. Nah, tapi nggak gitu lama karena di sana nggak bisa kuliah sambil kerja. Harus Senin sampai Sabtu. Sementara saya harus kuliah, gitu kan Bang. Jadi nggak apa-apa. Kita harus meninggalkan dulu ya kan suatu pekerjaan untuk langkah yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya Bang. Terakhirnya saya memilih untuk kuliah dan berhenti bekerja. Saya sambil kuliah cari kerja lagi yang baru sampai akhirnya saya eh, melamar ya Bang sama seperti orang melamar ke sana kasih lamaran ke Global Prima, ke salah satu sekolah lagi yang lain. Terus ada beberapa dipanggil pada akhirnya dengan pertimbangan panjang ya Bang ya. Panjang kali lebar kali tinggi nih Bang. Akhirnya memilih untuk mengikuti proses rekrutan di Global Prima. Nah, jadi di situ belum tamat kuliah Bang S2. Jadi masih ya itulah Global Prima luar biasa ya Bang ya. Jadi saya dibuat jadi guru subjek supaya bisa meluluskan dulu sekolah ya. Kemudian setelah lulus ya puji Tuhan ya, puji Tuhan dipercaya untuk ambil posisi di global. Ya, tapi tentu saja Bang harus apa ya? Kita harus fight di tempat yang udah dipercayakan gitu ya. Puji Tuhan ya seperti Bang Wandi lihat lah masih tipis-tipis aja Bang ya di Global Prima prestasinya apa segala macam ya. Tapi ya namanya hidup ya proses ya. Ya proses sampai saat ini juga kita ya kayak Bang Wandi bilang tadi kita bertiga head of departemen di Global Prima ya 3 Serikandi ya Bang ya. 3 Serikandinya Global Prima nih ya. Ya itulah Bang sampai sekarang puji Tuhan. Oke, nih kita beralih ke hal yang Siapa nih? Siapa nih? Ya, kalau dipikir-pikir kita mirip ya kawan dia. Iya. Jadi saya Selain dari ukuran badan, wajahnya juga kayaknya mirip ya. bisa collab ya. Iya. Oke, Sama Cuman kalau kita permisi dulu ya. Iya. Lihat mereka Selesai dari sini sudah direkrut pos. sepertinya gitu ya. Boleh juga ini. Bagian apa? Bagian apa? Bagian apa? Oh, Hore-horenya ya semua boleh. Iya. Mana tahu kekurangan MC ya. jangan ini saudara kembar yang nggak pernah ketemu ya. Udah lama nggak ketemu ya. Oke. Oke. Ya, baik, silakan Pak, dilanjut. Oh, kok jadi saya? Maaf. Pompa diri ya. Durasi ya, durasi. Iya. Oke, kalau saya ya sama lah kayak teman-teman yang lain. TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang kenapa saya suka eksakta, emang dari kecil saya suka eksakta kayak gitu kan kawan di dari apa? Dari kecil dulu lah kita ikut cerdas cermat kan gitu dulu banyak ya itu ikut cerdas cermat. Nah di SMA saya coba-coba kayak gitu, saya coba-coba. gitu. Saya coba-coba ada yang waktu itu kebetulan menurut saya pelajaran itu asik kayak gitu fisika. Saya lebih suka matematika sih sebenarnya. Kayak gitu. Cuman Yes, tentu saja matematika menyenangkan kan? Bukan. Bukan. Kalau itu hanya saya yang berondo ya. ya kayak gitu. Tapi Hanya kalau saya misalnya ngumpat kalau matematika. kalau misalnya saya matematika Miss Dwi gimana ya? Jadi Ada saingan ya. ada saingan ya. Karena semua udah diatur yang di atas ya, Bang. Iya. Jadi menurut saya nggak ada yang suka fisika waktu itu gitu kan Kak Wandi. Jadi ya benar waktu saya ngambil fisika saya nggak punya saingan gitu. Jadi teman-teman saya yang pinter-pinter itu milihnya pada ke biologi, ke matematika, ke kimia gitu kan. Nah jadi saya yang biasa-biasa aja masuklah ke fisika. Ternyata untuk kabupaten waktu ikut lomba sekarang OSN ya. Dulu namanya apa ya? Olimpiade gitu juga masuklah saya gitu. Ya dapatlah saya peringkat pertama waktu itu Kak Wandi. Waktu diumumkan juga malah saya terkejut sampai pingsan. Iya. Waktu upacara diumumin sampai pingsan ya. Kalau ada kawannya di situ kan bisa dibantuin ya kalau dia. Bisa.
Eh, Karena saya sangat terkejut. Nah, mulai dari situ, itulah tadi seperti Miss Dwi bilang terpaksa. Jadi kita emang dipaksa belajar. Iya, kita dipaksa belajar. Akhirnya saya nggak punya pilihan lain gitu. Jadi emang, oh kamu harus ke fisika kayak gitu kan. Nah, kemudian kuliah ditanya kan, "Kamu ngambil apa?" Saya mikirnya kalau nggak teknik fisika. Dulu kan orang tua kadang-kadang ya, kita belajar dari orang tua yang pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi banget kan Kak, gitu ya Kak Wandi. Terus bilang, "Masa cewek-cewek tuh nggak pernah tuh ngambil teknik?" Kayak gitu. Jadi, "Ya udah kamu jadi guru aja," gitu. Jadi Zaman dulu gitu ya. iya. Iya, jadi ya udah kamu ngambil guru apa? Saya lihat kembali lagi ini matematika banyak banget nih kayak gitu kan. Udah saya ngambil fisika lagi gitu. Iya, terus waktu ngambil fisika karena kita SMA-nya udah belajar itu-itu aja, jadi waktu kuliah ya gampang banget. Ngerasanya saya nggak gampang, terus dosennya bilang, "Kamu kayaknya kok enak aja," kayak gitu. Itulah sama kayak Miss Silvi, "Ayolah kita, jadi ikut saya." Jadi kalau ke mana-mana ikut dosennya kayak gitu, ngajarin yang lebih tua gitu. Karena dosennya itu kan dosen UT, dia nanti, ngajak saya, "Ayo ikut gitu, kamu yang ngajar ya," kayak gitu. Jadi lama-kelamaan kayak mendarah daging ya kawannya. Jadi apa tuh namanya, jadi guru itu. Terus kuliah S1-nya alhamdulillah juga dapat dapat penghargaan lah jadi mahasiswa terbaik gitu kan. Karena emang mungkin pelajaran yang saya ampu itu adalah pelajaran yang saya mampu dan saya kuasai kayak gitu dan saya suka gitu, emang saya suka gitu kan. Jadi orang pada bilang, "Ih kok suka fisika ya?" Kayak gitu kan. Orang bilang, "Kok suka fisika?" Saya ngerasa, "Kok kamu sukanya yang lain ya?" Kayak gitu, karena menurut saya fisika itu gampang, kayak gitu kan Kak Wandi. Nah, jadi, jadilah guru fisika, sebelum di Global Prima ada mengajar juga di instansi yang lain, kemudian, eee, memam apa, memantaskan diri untuk full di Global Prima gitu. Jadi saya, di Global Prima udah lama Kak Wandi, dari 2011. Dituakan. Yes. Iya, gitu. Makanya dari Global Prima yang dari dulu emang udah bagus ya Kak Wandi ya. Murid-muridnya juga lulusannya keren-keren gitu, alumni-alumninya juga keren-keren. Nah, sampai sekarang sebesar itu gitu. Teman-teman, dari 3 kisah perjalanan karirnya Miss-Miss ini semuanya, ternyata bisa kita petik kesimpulan bahwasanya adalah kita harus cari teori peluang, di mana kita bisa cocok dengan diri kita sendiri, passion-nya kita, dan akhirnya kita bisa lulus di tempat itu. Dan ingat, walaupun kita berasal dari kampung sekalipun, kita merasa kurang mampu sekalipun, jangan insecure, tapi perbanyak bersyukur dan berjuang, pasti kamu pada bisa. Benar ya Miss ya? Benar sekali Bang Wandi. Yes. Tadi denger ya, bahwasanya mulai dari bagus sampai bagus banget. Nah, kita mau tanya nih, kira-kira sekarang siswa-siswinya ada nggak sih yang udah sekolah di luar negeri gitu? Atau ada yang sudah pernah ikut olimpiade di luar negeri dan akhirnya bisa menang atau menjadi salah satu finalis tidak nih? Kira-kira gimana nih, yang mana nih Miss yang jawab nih dari Global Prima sendiri? Oke. Boleh dulu ya, silakan. boleh, silakan ya. Silakan Oke, Bu, iya. silakan. Yang tengah ya. Kolom pencapir ya, silakan. Perkenalkan. Iya. Ya, jadi kalau Global Prima untuk nasional, internasional itu udah hampir ya per 3 bulan kita pasti selalu ada Bang. Ya, ada finalis yang akan kita masukkan ke matematik, olimpiad, atau bahasa, atau sains itu pasti ada. Apalagi tahunan ya Bang ya, karena kan kalau misalnya luar negeri itu kan dia per musim gitu ya Bang. Setiap musim ada aja gitu yang mereka ini kan, jadi kita pasti selalu ikut. Dan Global Prima itu selalu dapat undangan Bang, untuk mengikuti itu. Iya, iya melalui kepala sekolah, ya gitu. Jadi kepala sekolah selalu keep in touch sama kita untuk ini ikutin ya. Kalau memang benar-benar dia worth it dan siswanya juga merasa ini worth it dan juga paling penting parents-nya juga merasa oke, ya kita pasti guiding siswa itu kalau ke internasional. Apalagi yang nasional ya Bang. Iya, apalagi yang di Medan ya Bang. Yes, tentu. Yang Global Prima Nasional terus terserah.
Tahun Yang paling 2009 Kak senior. Wandi. Oke, 2009. 2009. 2009. Ya, Kalau 2009. benar. dipikir-pikir sekolahnya masih muda ya, Hmm, kayak gitu. Tapi udah besar ya Kak Wandi. mudah-mudahan yes. Hmm. Apalagi dan ya Hmm, Iya, sih iya benar yes. Kak Wandi. oke. Apa nih investasi dari Miss kalian yang udah pernah dicapai sebelum di global ataupun sesudah global nih? Ada nggak kira-kira? Ini kan mau guys. Iya. Apa ya? Kalau prestasi ya mungkin dulu lah gitu kan sewaktu apa namanya mesti di zaman kuliah seperti itu ya kayak apa namanya ikuti TOEFL dan tertinggi untuk di fakultas seperti itu gitu ya. Kalau dulu itu masih di 460, 480 lah seperti itu gitu. Kalau untuk kategori karena kita memang pakai skornya seperti itu ya. Jadi band skornya seperti itu gitu kan di 480 lah seperti itu. Karena kan hmm, hmm, advance. Seperti itu. Karena memang kalau ininya kan sampai ke 500 atau 550 ya, seperti itu gitu. Tapi untuk tingkat fakultas seperti itu gitu. Kalau prestasinya apa ya? Pernah Mungkin pada bahasa Inggris nggak sih? kenapa? Pernah ikut pada bahasa Inggris? Pernah ikutan, tapi mungkin kemarin karena satu dan lain hal, jadi mungkin ambiar ya. Iya, jadi apa namanya itu belum bisa yang maksimal, mungkin seperti itu, gitu. Oke. Kalau Miss gimana? Oke, mungkin boleh ditambahkan Posi bisa ada kategori bahasa Inggris gitu ya. Iya ya, soalnya Oke belum ya. iya, soalnya belum ada ya. Jadi kalau kita olimpiade ibu ikut tapi nggak olimpiade boleh ya masukkan boleh. Berarti sini. Tuh. Oke. Oke. Baik kategori siswa, mahasiswa dan juga guru gitu ya. Nah kali ini yang offline kita bakalan udah coming soon. Itu ada guru. Nah bidangnya itu di antara ibu ini tiga ada. Wah, luar biasa. Boleh ikut Wow. atau kita di blacklist Oke. gitu. Jadi kali ini baru bisa ya. Keren ya, baru dikasih masukan dulu langsung di ACC ya. So, sepertinya memang sehati ya. Bentar, ini bakal ada event offline yang namanya adalah Olimpiade Sains Hardiknas. Oke, saya udah kasih bocoran nih. Dan bakalan coming soon di bulan Mei. Iya, jadi Bang Wandi kalau saya dari tingkat sekolah dulu, setiap ini kategorinya sekolah ya, tingkat sekolah gitu, saya selalu ikut lomba badminton Bang. Dan selalu ganda campuran, dan selalu menang. Gitu, jadi kalau dulu kan ya Bang, 17-an atau hari Pancasila, selalu ada lomba-lomba gitu antar sekolah. Nah, jadi karena udah nggak sekolah lagi Bang. Iya, masih. Komplek ya. Iya kan 17 Agustus gitu. Ada juga ya kesempatan kalau di sekolah ada juga ya. Iya, kalau di sekolah Global Print itu tadi luar biasa Global Print Yes. Bang, memberikan waktu dan ruang Kesempatan, untuk benar. siswa, guru untuk olahraga ya. Mungkin boleh berkunjung ke gornya kita ya. Iya. Bisa. Oh, luar biasa ya Bang ya. Iya. Ralat Bang, lantai 3. Iya, jadi masa-masa itu Bang suka olahraga, ya kan? Tahu lah kalau anak-anak gadis ya body goals ya. Jadi kalau lihat anak-anak sekolah itu apalagi yang cewek bisa badminton tuh rasanya auranya beda gitu ya Bang ya. Dulu zaman-zaman saya tuh dulu tipenya bukan yang orang belajar Bang. Bukan tipe yang apa-apa belajar. Tipe C kayaknya. Lagi rumah sakit ya. Iya, saya bukan tipe yang belajar banget. Di keluarga itu bukan yang kayak apa-apa buku enggak. Jadi lama-lama ya kayak tadi dibilang
keadaan yang memaksa, iya kan? Karena keluarga kita guru, ditarik dari mana guru, dari tarik ke sini guru semuanya. Guru ya? Guru. Jadi pada akhirnya setelah bekerja, ya itu tadi kayak Bang Wandi bilang ada olimpiade guru online, offline kita ikut, saya juga ikut ya puji Tuhan. Dari sekian banyak ikut saya ya puji Tuhan adalah bawa oleh-oleh untuk Global Prima gitu, Bang. Yes. Oke, keren. Thanks dong Miss Yuna. Ya. Aduh. Ya seperti yang tadi saya bilang kan Kak Wandi, kalau prestasi saya sama Miss Dwi mungkin saya tipe A, dia tipe C ya kan. Saya emang Iya beda, jauh banget ya. Kalau saya LGX, long grand extra, nggak kayak mobil, iya ya. Iya tapi kita beda Bang ya, A dan C tapi ketemu di simpang kita. Oke Kak Wandi, jadi emang dulu kayak kita jadi kayak sekarang dibilang apa cewek-cewek ambis ya kayak gitu ya, cewek-cewek ambis atau Suka Korea. oh ya saya juga suka Kak Wandi. Ya ampun. Saya suka drakor ya. Oh iya. Silakan. Jadi mulai dari TK SD kayak gitu memang ada prestasi akademik lah ya Kak Wandi dulu ya seperti dulu ada cerdas cermat di TVRI saya ikut kayak gitu sekolahnya ngikutin saya dan alhamdulillah iya iya kan bukan saya yang pengen ikut saya gimana ya kadang-kadang kita kan nggak kadang murid ya bilang saya nggak mau lah Pak gitu kan terus udah kamu aja gitu main caplok aja gitu kan alhamdulillah dapet gitu kan jadi menurut saya Iya ceplok iya. menurut saya itu keberuntungan ya Kak Wandi ya gitu jadi apapun yang saya ikutin sebenarnya itu menurut saya bukan kemampuan saya gitu kayak keberuntungan aja gitu karena apa saya misalnya kamu ikut apa gitu ya udah saya ikut fisika gitu. Oh, saya ikut puisi dulu saya SMP-nya jenuh Kak Wandi untuk belajar. Jadi di SMP saya suka seni gitu, ikut nari, ikut apa namanya? Ikut puisi dan di bagian puisi juga saya ada dapat prestasi waktu itu. Iya. Gitu kan. Jadi memang jadi suka terus di SMA ya itu tadi kebetulan bagian seninya di waktu itu saya kayak kalah sama teman-teman saya gitu. Jadi oh ternyata saya lebih suka ke eksak gitu kan. Itu pertama kali di kelas 10 ya, kelas 1 itu ya itu seleksi olimpiade di sekolah gitu. Seperti yang saya bilang tadi, diseleksi nggak ada yang ngambil fisika gitu. Saya ambil fisika gitu. Terus juara 1 ikut ada beberapa lembaga-lembaga seperti POSI dulu kan ada beberapa lembaga yang mengadakan seperti itu. Saya coba-coba ikut tetap juara kayak gitu Kak Wandi. Makanya oh ya udahlah jadi passionnya jadi oh ya udahlah fisika aja gitu. Makanya terus kuliah juga seperti itu. Kuliah ya syukur alhamdulillah waktu itu kita dapat IPK terbaik kan kayak gitu. Jadi mahasiswa terbaik juga waktu itu. Lanjutlah saya ke S2 kan gitu Kak Wandi. S2-nya tamat tahun 2008. Waktu itu ngambil S2 fisika juga kayak gitu. Ngambil S2 fisika terus kerja mulailah ikut-ikut ajang-ajang dari guru gitu. Jadi mulai tahun 2010 sampai sekarang syukurnya setiap saya ikut mudah-mudahan lebih banyak menangnya lah Kak Wandi kalau dibilang daripada tapi memang kita ya cari peluang sih Kak kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pandai-pandai lah sebenarnya menurut saya ya tidak ada orang yang benar-benar pintar. Kalau misalnya pun ada, berarti itu keberuntungan bagi dia. Cuman kalau untuk
manusia itu pasti kita harus cari peluang gitu. Peluangnya di mana gitu. Kamu bisanya di mana gitu. Dan kalau udah ketemu ya tekunin gitu. Mudah-mudahan pasti ada jalan keluar untuk itu gitu. Iya. Dan kalau boleh nambahin sedikit Kak Wandi. Jadi tadi kalau Miss Yunda kan mungkin tadi di seni ada puisi seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya mungkin berani atau PD-nya bisa public speaking, mungkin dari dulu itu memang juga ya maksudnya humble lah gitu, dengan humble lah maksudnya bilang memang juara untuk pidato, speech, English seperti itu, dan kemarin juga dipercaya untuk jadi script director, casting sewaktu buat drama. Jadi kita ada performance sewaktu mau tugas akhir itu kita ada performance. Jadi dipercaya sama dosen juga untuk buat project jadi script director untuk buat drama yang lumayan banyak juga ngelit mahasiswa-mahasiswa yang lain juga gitu. Seperti itu. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang bergabung sama teman-teman dan apa namanya dipercaya untuk menjadi partner di Global Prima, semakin terasa untuk public speaking-nya gitu, untuk apa namanya bisa nge-lead event. Jadi memang kesempatan untuk belajar ikut organizer itu banyak sekali. Jadi event organizer. Jadi semakin OPD-nya semakin ada gitu, dan dengan teman-teman yang juga support luar biasa seperti itu. Ada ikutan storytelling ataupun pernah diminta dari sekolah untuk ngebuat suatu acara, tapi acara itu harus ada isiannya gitu ya, penampilan seperti storytelling ataupun drama musikal atau mungkin kayak drama tapi pakai bahasa English kayak gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu juga yang mau diwujudkan seperti itu ya. Kita ngelit untuk itu, dan kemarin juga ada juga konsep untuk itu. Jadi seperti fragmen-fragmen yang diisi ketiganya kita lah. Jadi ada itu untuk dari sainsnya, kemudian dari English-nya, kemudian dari math-nya seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti mungkin ya kita bisa wujudkan itu deh gitu. Mudah-mudahan. Jadi kan ya teman-teman, National Mesin ini adalah salah satu sekolah yang berada di Kota Medan, tepatnya di Jalan Brigjen Katamso ya. Dan semuanya lengkap teman-teman. Dan di sana juga ada musolanya loh ya. Iya, Ada tempat ataupun studio untuk dancer. Dan juga ada tempat Yes. dan juga kolam Indo Sport Hall, bener. Mini theater juga ada. teater. Bener. Jadi kita juga punya edutainment hall. Jadi edutainment hall di package, dikemas untuk membuat anak-anak itu fun. Jadi bahwa sekolah itu bukan hanya doktrinnya sekolah atau identiknya sekolah itu ya adalah bawa tas, bawa buku berat-berat, kemudian ya udah belajar, ini gurunya, no. Tapi kita juga punya apa namanya yang berbasis fun learning. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak oh nggak hanya belajar aja gitu, tapi mereka juga bermain. Di situ bukan hanya bermain saja, karena di situ juga ada kecerdasan kinestetik yang juga mereka apa namanya di-lead untuk seperti apa ya ketangkasan, seperti apa ya ice breaking, nah, seperti itu gitu. dirayakan. Misalnya kita usul barang dan juga kemarin ada Merry Christmas ya. Sure, benar. Semuanya. Selain itu kemarin ada sunat masih nggak sih kalau nggak salah? Iya, itu kita 2 tahun lalu Bakti Bang ada sosial ya. mengadakan bakti sosial. Yes, Jadi ada sunat baksos. massal dan Ada donor darah pemeriksaan, dan iya, cek kesehatan. juga, yes, benar sekali. Jadi mungkin itu salah satu bentuk apa namanya CSR, CSR. Tapi kepedulian lah, ya, kepedulian terhadap masyarakat sekitar juga. Kemudian juga itulah salah satu bentuk multiculturalnya kita ya, yang berbeda-beda seperti itu, yes. Wow, banyak banget ya sekarang kita ceritain. Pastinya semua hal sudah kita sampaikan. Tapi nih ada hal yang menarik dari Kak Wandi ya. Karena Kak Wandi paling menariknya adalah begini. Ketika menjadi salah satu tim Olim nih, menjadi salah satu pembina Olimpiade ya kan. Kira-kira ada nggak momen-momen lucu yang nggak bisa dilupain kayak gitu ketika bareng-bareng adik-adik atau siswa-siswi anak-anak yang sedang dipandu nih buat ikutan Olimpiade? Ada. Apa nih? Sedang kegiatan sih yang nggak bisa dilupain ya. Gimana momen yang bener-bener yang itu momen yang paling malam buat dilupain kayak gini.
I think Iya, jadi Bang Wandi sebenarnya kalau momen Olimpiade itu kan momen yang nggak terlupakan ya Bang ya. ya, Jadi di mana anak-anak itu kita kasih wadah untuk mengukir prestasi ya. Prestasi itu nggak hanya sekedar menang, tapi bagaimana dia melawan dirinya sendiri dengan rasa takutnya, deg-degannya. Itu luar biasa loh, apalagi anak-anak yang primary itu, yang sekolah dasar ya. Kalau kayak saya pribadi, matematika itu kan selalu dibagi jadi 2 sesi ya Bang ya. 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 dan saya rasa khususnya kalau Olimpiade di POSI ya, itu bagus sih karena memang secara psikologi anak-anak yang 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 itu punya standar psikologi yang berbeda. Jadi setiap kita belajar itu ya Bang ya, itu anak-anak tuh kayak kayak gimana ya, anak-anak kecil itu yang pada pinter-pinter, terus kita cuman kasih sedikit arahan, bahan, terus mereka udah kayak mau kerjain semuanya bersamaan gitu. Ya tapi walaupun ya ada sedikit miskomunikasi, ada salah-salah, itu ya wajar ya Bang ya. ya. Iya, sampai benar-benar orang tuanya juga luar biasa Bang. Kalau Hmm. kita mengadakan pelatihan gitu ya Bang ya, pelatihan udah mau dekat Olimpiade gitu kan, bahkan jauh-jauh sebelum Olimpiade kita ada latihan, itu orang tuanya sampai nungguin Bang. Nungguin sampai anaknya kayaknya tuh keluar dari ruang Olimpiade tuh anaknya kayak, "Wah, mama bangga sama iya, karena kan bener-bener kan, banyak yang terpilih tapi sedikit yang terpanggil ya, Bang, ya. Banyak orang yang kita pilih untuk kita sosialisasi ke kelas, Hmm. "Ayo anak-anak ikut ya Olimpiade," tapi yang terpanggil kan nggak beberapa. Nah, nggak semua. Yang terpanggil itu bener-bener yang dari diri dia pengen ikut gitu ya, Bang. Nah, jadi itu yang bener-bener udah enak. Karena dari dia oke, kita pun oke, bukan karena keterpaksaan. Tinggal membangun mentalnya, psikologinya, kedeg-degannya, apalagi udah mau hari H, Bang. Iya Benar. kan? Heeh. Orang tuanya juga, wah nungguin sampai luar biasa sampai bekalnya tuh kalau udah hari Olimpiade tuh bekalnya sampai dilebihin gitu loh. Iya, karena kan mereka mungkin orang tua merasa kalau mau belajar Olimpiade jangan sampai lapar, jangan sampai haus. Luar biasa. Salah lagi gitu ya. Oke, excited itu. Iya, kayak gitu kalau pada anak-anak yang kecil ya Bang ya, SD ya. Tapi pada saat mereka mau menang ya, dapat apa, direkognisi lah gitu di panggung gitu kan, rasanya kayak mau nangis iya, bangga iya, terus nanti inget kelucuannya, kejahilan anak-anak ini gitu ya Bang. Rasanya pengen, yuk nanti kalau Olimpiade ikut lagi ya gitu. Iya gitu Bang, yang gede juga kayak gitu, ada aja ceritanya. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang udah SMA gitu ya Bang, kan udah menjelang dewasa ya Bang ya. Ya. Iya kan, jadi punya banyak kesibukan ya kan. Ada aja alasannya untuk Miss apa ya, negosiasi gitu. Tapi itulah kayak mana kita caranya bertiga ini untuk tetap merangkul anak-anak itu, untuk tetap, "Yuk kita latihan dulu ya. Kamu bisa loh, kamu bisa, nggak deh nggak bisa." Kayak gitu, Bang. Jadi dari kesimpulan ini bisa ditangkap bahwasanya teman-teman semua orang punya kesempatan buat menang. Semua punya kesempatan untuk banggain orang tuanya. Semua orang punya kesempatan untuk menunjukkan pada dunia kalau dia bisa dan mampu gitu. Dengan cara apa? Ikutin aja dulu semua. Contoh nih kamu ikutan Olimpiade. Nah coba dulu tanpa orang punya luka sama sekali. Setelah kamu coba, kamu ikutan, kamu lihat teman-teman kamu berhasil ataupun gagalnya, di situ kamu baru sadar bahwasanya pentingnya suatu keberhasilan untuk mencapai to be fruit tadi gitu, untuk mencapai suatu kebanggaan tadi begitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Miss Yunda. Miss Yunda kalau kira-kira nih, kalau Miss Yunda dikasih kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia gimana? Oke. Oke, silakan. Waduh, karena saya paling besar ya. Menterinya gemoy. Porsinya ini. Oke, jadi kita kalau seandainya ya kawan dia, oke, jadi kalau misalnya saya seandainya saya jadi Menteri Pendidikan, pendidikan sekarang itu udah bagus kan Kak Wandi, hanya saja memang kita tidak punya karakter. Jadi makanya kemarin waktu ada pendidikan berkarakter itu ya bagus emang, cuman eksekusinya aja gitu yang masih kurang. Jadi menurut saya, mmm, menjadi guru juga ya Kak Wandi ya, kadang-kadang kan
seperti yang saya bilang tadi, "Oh kamu jadi guru aja," gitu. Nggak semua orang tuh yang jadi guru itu adalah orang-orang yang pengen jadi guru, gitu kan. Jadi, nah itu berefek ke pendidikan, gitu. Jadi anak-anaknya juga akhirnya gurunya aja nggak mau jadi guru gitu, nanti anak-anaknya mau jadi gimana gitu. Jadi Iya, benar. memang dimulai dulu jadi dari gurunya gitu, gurunya ini mau nggak dia mendidik. Nah, jadi kalau misalnya ada pendidikan dari guru mendidik karena, sekarang ini kita lihat seluruhnya adalah metodenya mengajar, bukan mendidik, kayak Iya, gitu. Bahkan sampai kita maunya fisika itu kan maksudnya mengajar. Belajar fisika itu mengajar. Cuman bagaimana cara kita mendapatkan, menginformasikan ke siswa bahwa fisika itu adalah pendidikan, begitu, kan. Jadi enggak banyak orang yang tahu itu, Kak Wandi, Iya. gitu. Jadi bagi saya, kalau saya seandainya saya menjadi Menteri Pendidikan, ya saya kembalikan lagi ke pendidikan karakter itu tadi. Karena banyak sekali, siswa-siswa yang ada di Indonesia ini, pinter tapi karakternya kurang, Yes, kayak attitude gitu. ya. Secara attitude-nya gitu kan, secara, eee, apa namanya ya, kedisiplinan dan rasa tanggung jawabnya sebagai siswa. Menurut dia pada saat dia, "Oh kamu ikut lomba ini ya? Oh saya menang." Ya udah setelah saya menang udah selesai, kayak gitu. Nggak ada lagi, "Apa ya Kak, kamu setelah menang itu mau kemana?" Gitu kan. Nggak ada, anak-anak sekarang itu nggak ada orang-orang yang memperhatikan itu, gitu. Jadi, yang mungkin POSI salah satunya ya, bisa jadi lembaga yang mendengar juga aspirasi siswa-siswa di Indonesia ini, bagaimana supaya siswa-siswanya jadi siswa yang berkarakter, seperti Yes, itu. benar. Itu adalah salah satu yang kita inginkan kenapa hari ini kita podcast. Buat apa? Tujuannya itu tadi. Selain daripada teman-teman sadarkan kemampuan teman-teman, teman-teman juga bisa menjadi orang yang mampu berkarakter lebih Mhm, baik gitu. mhm. Oke, ke Miss Selfie nih. Kira-kira Oke. Miss Selfie goal 10 tahun ke depan apa? 10 tahun ke depan, wah, boleh ya kalau goalnya lebih agak langsing? Oh, nggak boleh ya, nggak boleh karena kita ceritanya Iya. lebih ke akademik ya. Yes, yes. Kalau 10 tahun ke depan, goalnya mungkin banyak lah ya. Pastinya kalau untuk apa diri sendiri itu, kalau untuk tanggung jawab sendiri itu ya lebih bisa apa namanya mendesain dan merealisasikan ya apa yang sudah diprogramkan gitu kan. Tapi kalau untuk ke siswa-siswi mungkin lebih ke bisa membawa dan bisa membawakan oleh-oleh untuk sekolah global khususnya, di kancah internasional lah gitu. Karena banyak sekali kan gitu, Kak Wandi, artinya bukan berarti kita merasa sudah bercukup diri, berpuas diri, berbangga diri bahwa untuk di tingkat lokal, nasional itu sudah mungkin ya banyak ya gitu siswa-siswi yang, berprestasi, bukan. Tapi maksudnya banyak juga gitu ya yang dari luar, seperti itu kan gitu. Nah, harapannya itu bener-bener bisa, jadi anak-anak tuh lebih familiar lagi, nggak lagi, merasa, "Oh, aduh itu kan luar, aduh bergengsi gimana," gitu. Nah, sudah bisa membawa, anak-anak dengan juga prestasi yang luar biasa, lebih banyak lagi, di dunia internasional, sepertinya Ada nggak keinginan begitu. kira-kira tujuan atau target dari Global Clinic sendiri nih untuk membuat study change gitu dengan luar negeri dan dengan Global Iya. Clinic gitu? Itu Iya, sudah berjalan ya, iya, Kak Wandi, cukup heeh. Jauh Dan udah. setiap tahun kita ngadainnya 2 kali, Kak Wandi. berarti sudah ada Mhm. sudah ada siswa yang dari luar negeri sekolah di Global Clinic. Iya, Iya sih. seperti Sudah sekolah di iya, mana? heeh. Negara mana nih? Kanada, Kak Wandi. Mhm. Dari Kanada kemarin, kita ada pertukaran dari Kanada, terus, satu lagi dari saya lupa ya, dari Taiwan juga ya, gitu. Jadi emang, dan sekolah kita ada setiap tahun setahun 2 kali itu, setiap bulan 10 dan bulan 4 nanti itu, Kak Programnya Wandi, bulan depan, itu ada, pertukaran siswa, Oke. gitu, ke
pertukaran siswa Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Indonesia. Emang ada Kayak gitu, 3 MIT. negara, iya. Itu Mhm. lebih ke pertukaran budaya. Budaya. Seperti itu, Jadi gitu. mereka saling bercerita ya. Saling bercerita, Bener. terus menampilkan apa yang Performance. performance Yes. seperti itu. Betul. Iya, Bener. iya. Dan yes, dan pastinya juga kemampuan public speaking dan presentasi mereka juga tetap harus kita latih karena mereka itu bukan hanya sekedar perform saja, tapi mereka juga harus mampu. Oh, ini kesenian ini apa? Seperti apa gitu. Karena berhubungan internasional, pasti kan harusnya bahasanya juga internasional. Nah, seperti itu. Di luar sana banyak bertanya-tanya ya. Pasti ada juga, oh keren nih kalau bisa tukaran siswa dalam negeri maupun luar negeri kayak gitu. Nah, kira-kira itu pembiayaannya gimana nih pada masa mereka bertukaran? Eh, kalau untuk pembiayaan artinya gini, itu yang luar biasa juga yang dibangun oleh sekolah kita Global Prima itu dengan orang tua. Jadi salah satu yang saya banggakan juga, yang kita banggakan juga di sini adalah komunikasi yang baik juga nih, hubungan yang baik juga tercipta antara pihak sekolah dan juga orang tua gitu. Jadi orang tua juga merasa bertanggung jawab bahwa ketika saya, memilih pendidikan ini dan sekolah ini sebagai prioritas saya, maka saya juga harus, bertanggung jawab terhadap apapun gitu. Artinya juga meng-cover finansial. Jadi orang tua itu secara sadar juga, oke, kita juga harus berkontribusi. Jadi tidak hanya misalnya memberikan langsung, "Oh, itu kalau begitu ya sekolah dong yang bertanggung jawab." Tidak, tapi memang, alhamdulillahnya itu, orang tua kita tuh memang support-nya luar biasa. Jadi Luar biasa. iya, jadi secara finansial mereka sadar bahwa, ketika kita mau besar, anak-anak kita mau bertumbuh besar, if they want to grow up well, ya kita juga harus mendukung, support gitu. Iya. Jadi kira-kira seperti apa gitu. Makanya salah satu wadahnya itu ada namanya parents teacher meeting gitu. Jadi ada pertemuan, antara guru dan orang tua menyampaikan itu seperti apa. Nah, it works gitu. Jadi orang tua juga sangat berperan sekali untuk masalah finansial. Jadi orang tua juga mau dan sangat antusias dilibatkan untuk itu. Seperti itu, yes. Ini ya, apa namanya, Global Prima needs you to be change you the best person, and you Sure, need Global Prima to change you the best person gitu ya. Iya. sure, to be the best one. Yes, benar. Kolaborasi, Saling membutuhkan nih, benar sekali. luar biasa. Yang terbaik gitu ya. Sure, benar. Oke, nah sampai nih kita di penghujung acara, di penghujung pertanyaan terakhir dari Kak Wandi nih, dari Bang Wandi ya. Pertanyaan ini satu-satu harus bantu jawab ya. Nah, ngomong-ngomong ya, Global Prima ini adalah salah satu mitra kita, bukan kompetisinya kita nih, secara online maupun offline. Nah, kita mau tanya nih, apa sih pesan-pesan atau pendapat dari Miss-Miss sekalian mengenai Pusat Olimpiade Sains Indonesia atau POSI? Siapa dulu nih? Oke, saya duluan. Kesan dan pesannya buat kita. Apa Oke. ya? Oh, kalau begitu ini dari kiri ya duluan ya. Silahkan, sayap kiri, oke. Dari kiri ya. Yes. Oh ya, kalau kesannya sekarang, menurut saya sekarang POSI adalah salah satu dan yang paling besar ya Kak Wandi ya, yang, lembaga yang peduli Olimpiade, lembaga yang peduli Olimpiade yang, bisa meng-hire minat-minat siswa kita kayak gitu untuk bisa mengikuti, Olimpiade dan mengikuti materi-materi yang mereka suka kayak Iya. gitu ya, dan, POSI yang saat ini terbesar. Nah, kalau pesannya saya berharap nih kan gitu ya, saya berharap nih, POSI bisa, lebih besar lagi gitu. Nah, yang saya berterima kasih ke POSI gitu kan, biasanya kan kalau misalnya olimpiade itu, jarang ya juaranya cuma sampai 10 gitu kan. Ini POSI ini benar-benar fair. Jadi kalau peserta
sekian, oh kita sediakan medalinya sekian ya gitu. Kalau pesertanya banyak sampai 50 gitu ya Kak. Padahal dia juara 50 tapi kan dia dapatnya perunggu gitu. Wah, seneng banget kayak gitu walaupun cuma dapat medali saja gitu. Jadi terima kasih sekali kepada POSI untuk mengapresiasi prestasi siswa seperti itu gitu kan. Nah, untuk kedepannya saya berharap ya POSI itu bisa jadi lembaga yang bisa juga gitu menerima, hanya membuat kompetisi tapi menerima siswa supaya siswanya juga bisa dibina untuk kompetisi gitu. Jadi bisa membantu kita-kita nih guru-gurunya gitu kan Kak Wandi. Ini media partner kita namanya adalah Coaching. Yang media partner kita itu bisa ikutan tryout-nya Oh. gitu. Nah, tryout-nya ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Dan juga masalah binaan tadi yang namanya pelatihan online dan offline. Oh, komplit ya. Lengkap ya, paket lengkap ya. Iya, informasi baru ya, ya kan. Paling kan nggak dapat bocoran. Nggak dapat bocoran, ya. Beruntung ya. Oke. Belajarnya lewat e-book dan juga buku nih yang sudah kita kemas dalam hard copy ataupun dalam bentuk soft copy kayak gitu. Kita udah koleksi ya. Iya. Udah punya kalau langsung kita. ini ya. Iya. Jadi dua. Kita tunggu ya, Andi ya. It's for free untuk yang bertiga. Ya, itu tuh loh buku panduannya ya. Free untuk kita bertiga ya. Iya, jadi Bang Wandi kesan dan pesannya sebenarnya dari first impression ya dari dulu 2 tahun yang lalu kita benar-benar fokus di Olimpiade itu memang POSI ini menjadi apa ya? Olimpiade yang sangat mencuri perhatian kita gitu ya untuk tingkat medan. Jadi siswa itu nggak perlu keluar kota untuk mengasah kemampuan. Jadi jatuhnya kalau keluar kota jadi uji nyali gitu ya, Bang. Jadi itu cukup di Medan. Iya, kita pergi ke sekolah lain. Jadi uniknya adalah kalau POSI ini kan dia ke sekolah-sekolah ya. Jadi siswa kita itu kayak jadi bukan membandingkan, jadi seperti melihat sekolah lain tuh gimana School gitu. tour. Iya, school Oh, tour. gitu. Jadi melalui POSI ini ke sekolah-sekolah mengadakan Olimpiade, ya kolaborasi gitu ya Bang. Jadi siswa kita tuh jadi kayak pengetahuannya itu bukan sekedar di akademik aja. Jadi tambah pertemanan juga, ya kan. Jadi circle-nya ini anak mata, nanti kamu mata ya. Nanti kita bikin grup ya. Iya, walaupun pada akhirnya nanti di grup nggak tahu ya kita ya Bang ya. Iya. Jadi pada saat mereka punya teman baru, terus ada stand-stand-nya juga. Jadi mereka merasakan ada bukan sekedar Olimpiade, jadi kayak healing juga, ya liburan juga. Karena kan sering Sabtu atau Minggu ya Bang ya. Iya, walaupun sampai malam ya Bang Wadi ya. Dan terkadang iya. Iya, jadi hal yang menarik itu jadi anak-anak itu menanti-nantikan di hari H POSI itu bukan jadi kedek-dekan mereka tuh ketutupan sama nanti bakal seru nih di sana. Ya kan belum lagi nanti MC-nya kondang ya kan. Cetar ya. Cetar. Iya ada Bang Wandi, ada Kak Marta gitu ya kan. Nah, jadi pokoknya kalau acara yang ada Bang Wandinya wah luar biasa ya Bang ya. Karena Bang Wandinya biasa di luar ya. Karena yang kita lihat Kak Wandi ya kayaknya Bang Wandi. pemenangnya. Iya. Iya gitu kan. Nah, jadi itu kesannya untuk Olimpiade. Jadi kita pun secara behind the scenes-nya juga di sekolah kita tadi udah dijelasin untuk prepare untuk POSI ini nggak main-main ya. Pihak sekolah juga sangat mendukung kita, memberikan waktu yang lebih, menggunakan ruangan kelas, terus memfasilitasi guru-gurunya juga dan itu free, Bang, ke siswanya. Gratis ke siswa. Jadi siswa kita itu yang ikut Olimpiade, mereka hanya bayar uang registrasi ke POSI aja. Tapi untuk biaya Olimpiade, pelatihan mereka nggak akan pernah bayar. Nggak dipungut biaya Bang siswa-siswa itu. Jadi ya luar biasa ya Global Prima ya. Ya jadi pemirsa boleh ke Global Prima ya. Langsung ya di bawah ini. Ya nanti nomor telepon kita ada di caption ya. Nah, langsung cek ya di link bio. Ya gitu Bang Mandi kalau pesannya ya
namanya kita juga kita udah satu keluarga ya Bang Wandi ya, pesannya semua tim-tim suksesnya POSI sehat selalu ya kan, supaya bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang baru yang lebih inovatif ya kan, mengingat sekarang anak-anak muda khususnya anak-anak sekolah itu udah kadang tuh udah lebih maju dari si gurunya gitu. Jadi melalui lembaga-lembaga POSI ini atau lembaga-lembaga yang ada bisa mengimbangi siswa itu. Jadi kita pun sebagai pelatih gitu ya, khususnya kita bilang pelatih gitu, lebih meng-upgrade diri lagi. Jadi memang kalau pepatah zaman dulu ya Bang, apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sekarang jangan seperti itu lagi, ya kan? Gurunya harus lebih tahu dulu, baru kita bisa share ke siswanya. Nah, siswanya nanti bisa lebih lagi, gurunya lebih lagi. Jadi kita sama-sama untuk memajukan Indonesia sebenarnya, Bang. Gitu ya. Jadi pesannya juga, tadi juga kita udah rembukan sih ya, bertiga ya. Bagaimana kalau POSI ini menyediakan ya, itu pelatihan tadi mungkin offline ya kan, offline. Ya, kemudian yang gratis mungkin ya. Ya, mungkin nanti Bapak CEO bisa melihat video ini. Gitu ya, salah satunya ya. Salahnya ke situ ya, Salah satunya ke tembakannya situ ya. ya, yang gratis. Oke, jadi kalau tadi itu yang udah serius-serius ya, dan kayak semua udah mewakili. Kalau saya sih emang first impressionnya itu pertama adalah luar biasa nih, trik marketingnya apa bisa sampai wah sampai jauh-jauh Mungkin sana. sampai ribuan lagi, ribuan. Bener gitu kan, luar biasa. Ini harus belajar nih, trik marketingnya apa? Gitu kan ya. Jadi mana tahu bisa tim branding juga belajar ya kan, iya gitu. Tapi memang apa namanya yang luar biasa itu adalah metamorfosis ya. Jadi dari pertama kali yang saya tahu itu mungkin saya nggak terlalu tahu banget kayak Miss Miss Yunda, Miss Dwi gitu ya. Tapi artinya karena kita sama-sama berpartner, oh jadi mengikuti akhirnya. Sampai ke sekarang gitu bisa meng-guide yang ya alhamdulillah luar biasa juga apa namanya lembaga-lembaga perguruan tinggi yang juga bonafit gitu ya. Saya berpikir wah ini emang luar biasa banget gitu. Keren keren seperti itu gitu. Bisa sampai menggandeng, terus tadi yang disampaikan Miss Yuda, Miss Dwi juga, apa namanya gitu, ini menjadi wadah memang gitu untuk, siswa-siswi berprestasi atau nggak berprestasi juga seperti yang kawan disampaikan bahwa, apa namanya, semua ya ayo, nggak punya pengalaman nggak jadi masalah, nggak tahu soal nggak jadi masalah gitu, tapi memang ini, wadahnya kalau sekarang ini ya yang luar biasa POSI bisa meng-guide semua itu gitu, makanya ya trik marketingnya luar biasa sekali gitu kan. Yes kan. Kemudian kalau untuk, pesannya ya mungkin sama kayak teman-teman tadi juga ada pelatihannya ya, untuk guru juga mungkin dikasih Bahasa Inggris free, ya. khususnya untuk bahasa Karena Inggris. bahasa Inggris cuma Yap, ngadain POSI kayaknya ya, Miss ya. iya, bener bener sekali Betul ya Bu kan? ya, heeh. Terima kasih ya Bu ya, iya, mendukung saya ya, iya gitu kan. Mengungkapkan isi hati ya. Mengungkapkan isi hati benar curcol ini, iya kan. Kemudian juga mungkin, semakin besar pasti Apa nih yang pesan? iya, orang-orang yang semakin besar namanya, sama kayak ibaratnya pohon kali ya, semakin tinggi semakin kencang anginnya, pasti. Heeh. Nah, harapannya semakin humble-nya adalah ketika mungkin, apa, menerima kritikan, menerima masukan, itu boleh ditanggapin, cepet gitu ya mungkin ya. Namanya kan kadang apalagi yang berhubungan dengan, soal, berhubungan dengan ini itu segala macam, pasti banyaklah orang-orang, ya orang tua atau siapa yang juga mungkin melihat, "Oh ini seperti ini." Nah, mungkin mereka memberi tanggapan, mereka memberi ini langsung mungkin ya ke kontak person-nya atau apa, mungkin ya bolehlah, tetap apa namanya, tetaplah juga diapresiasi, tetaplah juga diterima gitu ya, ditampung wadahnya. Walaupun sebenarnya sudah melakukan itu gitu dan tetap terus, menjadi yang terdepan. Wah, Luar seperti biasa. rasanya, iya. Nah, itu semuanya wawancara ini dengan acara kita seperti ini, yaitu podcast talk show.
Nah, bener banget. Latar belakang yang mendirikan POS itu adalah purpose-nya itu solusi pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Setiap yang namanya olimpiade atau kompetisi yang dipilih itu selalu itu saja orangnya atau mungkin hanya orang terpilih saja gitu. Tapi POSI melihat hal itu tidak untuk kemungkinan untuk kamu-kamu juga yang pengen show up ataupun show your talent, show your skill, kita kasih kesempatan. Makanya satu sekolah itu tidak kita batasi untuk ikutan kompetisinya kita. Baik berapa orang pun yang dikirim kita terima, demi apa tujuannya? Buat teman-teman yang selama ini mungkin belum sempat terpilih atau mungkin belum bisa dipilih dari sekolah untuk ikutan. Nah, kita jadi buka lembaga ini untuk kemampuan teman-teman bisa di-show di sini kayak gitu. Supaya teman-teman bisa menunjukkan nih ternyata bisa di bidang itu. Nah, kenapa mungkin teman-teman tidak juara kelas, juara umum, atau mungkin yang lainnya tidak terpilih di olimpiade? Mungkin karena belum kelihatan nih bahwasannya teman-teman itu jago atau mampu bisa di salah satu mapel itu, salah satu mata pelajaran itu kayak gitu. Nah, itu dia hari ini talk show-nya kita yang sudah banyak ya kita obrolin dan pastinya talk show hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu yang ada di sana, baik itu Bapak Ibu guru maupun orang tua, supaya membekali dan mengetahui lebih awal dan lebih dulu nih kemampuan adik-adik yang saat ini begitu, sehingga mereka mampu menunjukkan diri mereka bahwa mereka bisa dan akhirnya mereka bisa mencapai tujuannya mereka itu menjadi apa suatu saat nanti itu. Saya Wandi Syahputra Padang, terima kasih hari ini sudah menonton talk show-nya kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Salam positif, hebat juara.